Kalau kita bicara soal tim terbaik di Eropa awal 2000-an, nama AC Milan hampir selalu masuk daftar teratas. Bukan karena mereka paling cepat, bukan karena mereka paling agresif, tapi karena mereka adalah tim paling matang secara taktik di eranya. Di saat klub-klub lain sibuk mengejar kecepatan dan fisik, AC Milan justru membangun sesuatu yang berbeda: kontrol permainan, kecerdasan posisi, dan keseimbangan antar lini. Dan sosok paling bertanggung jawab atas itu semua adalah satu nama: Carlo Ancelotti. Untuk memahami mengapa AC Milan era Ancelotti begitu istimewa, kita harus mundur sejenak ke awal tahun 2000-an. Sepak bola Eropa saat itu sedang berubah arah. Liga Inggris mulai didominasi oleh tempo tinggi dan fisik. Spanyol perlahan membangun fondasi penguasaan bola. Sementara Italia, yang dulu terkenal defensif, sedang berada di titik transisi. Milan datang di momen yang tidak ideal. Mereka bukan tim termuda, mereka juga bukan yang paling cepat. Banyak pemain intinya sudah melewati usia emas menurut standar sepak bola modern. Namun justru di titik inilah Ancelotti melihat peluang. Alih-alih memaksakan gaya baru, ia memilih memaksimalkan apa yang ia miliki: pengalaman, kecerdasan, dan pemahaman ruang. Ancelotti memahami satu hal penting: permainan tidak dimenangkan oleh yang paling kuat, tetapi oleh mereka yang paling mengerti konteks permainan. Dan dari sinilah fondasi Milan dibangun. Salah satu keputusan paling krusial Ancelotti adalah mengubah struktur tengah Milan. Awalnya, Andrea Pirlo adalah trequartista, seorang playmaker klasik di belakang striker. Namun Ancelotti melihat sesuatu yang berbeda. Visi Pirlo terlalu bagus jika dibatasi hanya di depan kotak penalti. Maka ia menarik Pirlo ke posisi lebih dalam sebagai regista. Keputusan ini bukan sekadar perubahan posisi, tetapi perubahan filosofi. Dengan Pirlo di belakang, Milan bisa membangun serangan dari bawah. Tempo bisa dikontrol dari satu titik. Tekanan lawan bisa dipecah lewat umpan langsung. Peran ini lalu disempurnakan oleh dua sosok pendukung: Gattuso sebagai perusak ritme lawan dan Seedorf sebagai penghubung vertikal antar lini. Tiga pemain ini menciptakan segitiga yang sangat stabil, bukan hanya secara teknis, tapi juga secara mental. Ini bukan kebetulan, ini adalah desain. Ketika orang membicarakan pertahanan Milan, nama Maldini dan Nesta selalu muncul. Tapi yang sering dilupakan adalah keduanya bukan sekedar bek hebat. Mereka adalah pembaca permainan kelas dunia. Milan jarang melakukan pressing tinggi, mereka memilih positional defending. Artinya, mereka tidak bereaksi terhadap bola, melainkan terhadap ruang. Maldini dan Nesta jarang melakukan tackle berisiko. Mereka lebih memilih memotong jalur lari, menutup sudut operan, dan memaksa lawan membuat keputusan buruk. Ini membuat Milan terlihat pasif, padahal sebenarnya sangat proaktif secara taktis. Ditambah dengan fullback seperti Cafu dan Serginho yang tahu kapan harus naik dan kapan harus bertahan. Milan menciptakan keseimbangan langka antara agresi dan kontrol. Banyak tim menyerang dengan cara memperbanyak pemain di depan, namun Milan lebih memilih menyerang dengan cara menjaga struktur. Ševčenko bukan hanya seorang finisher, ia juga pemecah garis pertahanan. Inzaghi bukan penyerang yang mengandalkan fisik, melainkan timing dan intuisi. Keduanya tidak membutuhkan banyak peluang karena sistem di belakang mereka menciptakan momen yang bersih. Justru yang menarik, Milan jarang bermain dengan tempo tinggi terus-menerus. Mereka menunggu lawan naik, menarik mereka keluar dari bentuk ideal, lalu menyerang ruang yang ditinggalkan. Ini bukan sepak bola yang eksplosif, tapi sepak bola yang sangat efisien. Salah satu aspek yang sering dilupakan dalam analisis taktik adalah psikologi ruang ganti. Ancelotti bukan pelatih yang mengintimidasi, ia bukan orator berapi-api. Namun, justru disitulah kekuatannya. Ia memperlakukan pemain sebagai profesional dewasa, memberi mereka tanggung jawab, bukan tekanan. Hasilnya,
Pemain merasa dipercaya dan kepercayaan itu dibalas para anak asuhnya dengan kedisiplinan yang tinggi. Pengaruh Milan era Ancelotti tidak berhenti pada gelar saja. Banyak prinsip yang kemudian menjadi fondasi sepak bola modern saat ini. Penggunaan deep lying playmaker, pentingnya struktur daripada intensitas semata. Lalu, keseimbangan antara kebebasan dan disiplin. Bahkan pelatih-pelatih modern secara tidak langsung mengadopsi filosofi ini dalam bentuk baru. Milan menunjukkan bahwa sepak bola tidak selalu harus cepat. Ia bisa tenang, terukur, dan tetap mematikan. Dan mungkin itulah pelajaran terbesarnya. Dalam dunia yang terus bergerak cepat, yang paling berbahaya justru mereka yang tahu kapan harus melambat. Untuk benar-benar memahami kualitas Milan era Ancelotti, mari kita lihat pertandingan final Liga Champions tahun 2003. Milan bertemu Juventus, dua tim Italia dengan filosofi berbeda. Pertandingan itu sering disebut membosankan, namun bagi orang yang memahami taktik, itu adalah catur tingkat tinggi. Milan tidak mencoba mendominasi secara agresif. Mereka mengontrol ruang antar lini, menutup jalur progresi bola Juventus, dan memaksa lawan bermain melebar. Setiap pergerakan Juve dibaca lebih dulu, bukan karena Milan lebih cepat, tetapi karena mereka lebih siap secara mental dan struktural. Kemenangan lewat adu penalti bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari kontrol emosi dan struktur permainan yang telah dibangun selama musim berjalan. Lalu kekalahan Milan saat final Liga Champions tahun 2005. Sempat unggul 3-0 di babak pertama, lalu kemudian semuanya runtuh. Banyak yang menyebutnya kegagalan mental, namun kenyataannya lebih kompleks. Liverpool mengubah struktur permainan mereka, tekanan meningkat, ritme pertandingan berubah drastis. Milan tidak panik, tapi kehilangan satu hal penting, yaitu kendali tempo. Bukan karena mereka bermain buruk, melainkan karena momentum sepenuhnya berpindah. Dan di level tertinggi, pergeseran kecil bisa berakibat fatal. Namun yang membuat Milan menyerap pelajaran itu. Mereka mengevaluasi, memperbaiki detail, dan kembali dengan pendekatan yang lebih matang. Kekalahan itu tidak menghancurkan mereka, ia membentuk mereka. Selang 2 tahun setelah kekalahan di Istanbul, Milan kembali ke final Liga Champions. Dan kali ini mereka menghadapi lawan yang sama, yaitu Liverpool. Dengan suasana berbeda, bukan dendam yang dibawa oleh Milan, melainkan kedewasaan. Struktur permainan lebih rapi, tempo lebih terkontrol, kesabaran menjadi senjata utama. Kemenangan di final 2007 bukan hanya soal skor. Itu adalah penegasan bahwa Milan telah belajar dari luka mereka. Mereka tidak mengubah identitas, mereka menyempurnakannya. Dan disitulah letak warisan terbesar era Ancelotti, bahwa kegagalan bukan akhir dari cerita, melainkan bahan baku untuk membangun versi yang lebih kuat. Pada akhirnya, AC Milan era Ancelotti mengajarkan kita satu hal sederhana, bahwa sepak bola bukan selalu tentang siapa yang paling cepat atau siapa yang paling keras menekan. Kadang yang paling berbahaya adalah mereka yang mampu berpikir lebih tenang, lebih sabar, dan lebih jernih dari yang lain. Di tengah dunia sepak bola yang makin bising, Milan menunjukkan bahwa kecerdasan, struktur, dan ketenangan masih punya tempat untuk menang. Dan mungkin pelajaran itu tidak hanya berlaku di lapangan hijau, tapi juga di hidup kita sehari-hari. Kalau kamu menikmati pembahasan seperti ini, bukan sekedar hasil pertandingan, tapi cara berpikir di baliknya. Kamu bisa subscribe channel ini dan ikut terus membedah cerita-cerita sepak bola dari sudut pandang yang lebih dalam. Karena di sini kita tidak hanya membicarakan sepak bola, namun kita mencoba memahaminya. Sampai jumpa di video selanjutnya.